Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberi kesempatan bertemu kembali dalam pembelajaran secara daring, ya kan, tanggal 28 Oktober 2020 dalam pertemuan penjelasan untuk pelajaran matematika. Hari ini kita belajar tentang mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Ya, untuk itu kalian lihat yang di-share sama Bu Ipi. Nah, udah kelihatan? Belum. Udah kelihatan belum? Belum. Udah. Udah? Oke. Nah, ini nulisnya yang ketiga ya. Ini nulisnya yang ketiga karena kemarin kan yang ke satu sudah ya. Yang ke satu itu sudah mengubah ke apa itu kemarin itu mengubah desimal ke pecahan sama mengubah desimal ke dalam bentuk persen. Hari ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Mudah sih sebenarnya, hanya kalian perlu ketelitian. Nah, coba lihat contoh yang diberikan sama Bu Irpi berikut ini. Nah, contohnya yang pertama itu 2/10 ya. Nah, untuk mengubah ini bentuk pecahan ke dalam bentuk desimal, kalau pernya itu sudah per 10, per 100, kemudian per 1000, per 10.000, per 10, per 100, nah itu mudah. Kenapa mudah? Karena kalian hanya tinggal meletakkan komanya saja. Bagaimana caranya? Lihat, perhatikan. Nah, berarti kalau ada seperti ini, nah, kamu tulis dulu angka yang di atasnya, ini namanya pembilang dan ini namanya penyebut. Karena ini sudah persepuluhan, per 10, tulis dulu angka yang di atasnya. Pembilangnya di sini angkanya berapa? 2. Tulis dulu angka 2. Terus angka 10 di sini nolnya ada berapa? 1. Nolnya ada 1, berarti cukup aja dihitung 1, kemudian baru dikasih koma, baru dikasih 0. Nah, kayak gini. Nah, ngerti nggak? Coba contoh yang selanjutnya, 3/100. Nah, 3/100 pun juga sama caranya. Bagaimana, Bu? Tulis dulu angka 3. Tulis dulu angka 3. Angka nolnya di sini ada berapa? 2. Nah, sedangkan di sini ada 1. Berarti kan kurang 0, 1. Tambahin dulu nolnya. Nah, tambahin dulu 01, kasih koma, baru di depannya dikasih 0 lagi. Nah, itu caranya. Ngerti nggak? Next, contoh yang ketiga. Berarti sama. Tulis dulu angka yang ditulis berapa, berarti angka berapa ini? 15. Tulis dulu angka 15. Nah, ini di bawah ini nolnya ada berapa? 3. Di sini cuma ada 2 kan, berarti kurang 1. Tambahin 0 1 lagi. Baru dikasih koma. Nah, maaf. Nah, seperti ini. Dah, ada pertanyaan tidak? Ada. Next, contoh selanjutnya. 143/10.000. Sama pun. Nah, tinggal ditulis yang di atasnya angkanya 143. Kemudian ini nolnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti kurang nolnya berapa? 4. Ada 4. Kurang nolnya berarti 1. Tambahin 0, 1. Kasih koma. Nah, baru di depannya kasih 0 lagi. Nah, seperti itu. Bisa tidak? Bisa nggak? Sama pun seperti ini. Nah, 12/10. Nah, 12/10. Tulis angka 12. Nah, tulis angka 12 dulu nih. Kemudian kamu lihat. Nah, angka nolnya di sini ada berapa? 1. Ada nolnya ada 1. Nah, berarti karena dia nolnya ada 1, hitung 1 dari belakang. Berarti 1. Nah, kasih jeda dengan memberikan tanda koma. Udah seperti ini. Nah, next, contoh selanjutnya. 1,435/100. Ini pun juga sama, tulis 1,435. Nah, nolnya di situ ada berapa?
2. Hitung 2 dari belakang. 1, 2. Nah, dikasih tanda koma. Udah beres. Nah, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada pertanyaan nggak dari sini? Nggak ada. Next, contoh selanjutnya. Contoh yang selanjutnya ini adalah utuh pecahannya. Utuh pecahannya, kalau misalnya utuh pecahan seperti ini, 1/2 bukan per 10, kalian harus merubah bilangan tersebut ke dalam bentuk persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan per 10.000-an, dan seterusnya. Yang penting harus dirubah ke dalam bentuk perse. Entah itu 10, entah itu 100, entah itu 1000, entah itu 10.000, kamu tinggal lihat dulu yang paling kecilnya. Nah, di sini ada 1/2. Patokannya yang dijadikannya itu adalah bagian penyebutnya, bagian bawahnya. Untuk dijadikan per 10, 2 ini dikalikan berapa? 5. Berarti karena 2 itu dikalikan 5, yang bagian bawahnya, maka yang atasnya pun juga dikalikan 5. Nah, 5. Berarti sama dengan 1 kali 5 sama dengan 5/10. 5/10. Nah, untuk 5/10 ini baru nanti kita rubah ke dalam bentuk desimal. Berarti 5/10 desimalnya sama dengan berapa tadi? 0,5. Nah, ada pertanyaan tidak? 5. Ada. Next, 3/4. Nah, 3/4 ini kita rubah dalam bentuk. Nah, dikalikan berapa kalau 3/4 ini? 25. Kalikan ke 25. Karena itu kalau dijadikan per 10, nggak ada yang dikalikan berapa? Kali 2, 8. Kali 3, 12. Nggak ada yang bisa dirubah ke dalam bentuk persepuluhan. Berarti dikalikan ke dalam 100. Yaitu dengan cara mengalikannya dengan angka berapa? 25. Karena bawah dikalikan 25, maka yang atas pun dikalikan 25. Nah. Oke, 4 kali 25 tadi berapa jawabannya? Yang bawah dulu dikerjain. 100. 3 kali 25 berapa? 75. Nah, kalau dijadikan per desimal berarti sama dengan 0,75. Next, selanjutnya 4/5. Nah, untuk mengubah 4/5 ini kira-kira dikalikan berapa? 20. Jangan dikaliin dulu, cari per 100. Cari dulu yang per 10-nya. Bisa nggak dirubah ke dalam bentuk per 10-nya? Bisa ya, kalau bisa. Selagi masih bisa dirubah ke dalam bentuk persepuluhan, rubah dulu ke dalam bentuk persepuluhan. Kalau misalnya dia nggak bisa per 100. Kalau per 100 nggak bisa, baru per 1000. Nah, gitu. Nah, karena ini bisa dijadikan per 10, berarti dijadikannya per 10. Per 10-nya itu berarti dikali berapa? 2. Dikalikannya 2. 4 per ini 5. Nah, ini dikalikan 2. Karena yang di bawah dikalikan 2, maka yang di atas pun juga dikalikan 2. Oke. Sama dengan 0,8. berapa? 8/10. 8 per 10. Nah, kalau dijadiin desimal sama dengan 0,8. 0,8. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Tidak. Ada. Oke, next. Selanjutnya itu adalah 3/8. Untuk bilangan 3/8 dikalikan per 10 itu dia nggak bisa. Dikalikan per 100 dia nggak bisa. Berarti harus dirubah ke dalam bentuk 1000. Diingat-ingat, kalau untuk per 8 bawahnya itu nantinya akan dikalikan dengan bilangan 125.
Dulu ya. 3/8 ini. Nah, yang ini mah dikalikan 125. Diingat-ingat tuh ya. Ingat-ingat aja sama kalian kalau misalnya 8 bawahnya bagian penyebutnya itu 8, itu ingat-ingat dikalikannya 125. Nah, karena bawahnya tadi dikali 125, maka yang atasnya pun juga dikali 125. Nah, 25. Nah, 8 kali 125 sama dengan 1000. Kalau ini 125 kali 3. 125 kali 3 tadi berapa? 375. Pintar. 375. 375. Nah, 375 per 1000 berarti kalau didesimalin jadi sama dengan berapa? 0,375. Kayak gitu. Dah, cukup. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nah, kalau tidak ada, hari ini mah cukup aja dengan mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Sama Bu Irvi mau dikasih soal 20 nomor mah tapi sedikit. Tentang yang ini tinggal merubah aja. Tuh, ini tinggal dirubah aja. Jadi tinggal lihat per 1000 itu. Nah, tinggal dirubah kayak contohnya yang seperti ini. Nah, nanti selanjutnya contohnya yang kayak ini. Ya, tinggal dikerjain. Ya, Bu. Oke, Bu. Ya, nah ini tugas terakhir karena besok itu karena insya Allah ada peringatan Maulid Nabi, jadi kalian libur, berarti free from tugas, nggak ada tugas untuk besok. Jadi ini tugasnya agak banyak, ya. Siap untuk mengerjakan tugas hari ini. Sampai Sabtu. Nanti kalau ada perubahan lagi, misalnya dibutuhkan, ya nanti dikabarin lagi. Tapi insya Allah mah libur, ya. Sampai hari Sabtu. Terus yang terakhir. Ada pertanyaan nggak? Ya. Kenapa? Angkat tangan kenapa? Akila kenapa? Bahagia Akila? Nyoba-nyoba, Bu. Nyoba-nyoba. Oke, cukup. Ada pertanyaan tidak untuk hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, Bu Irvi cukupkan untuk hari ini, untuk pertemuan di Zoom meeting ini. Nanti kalau kalian tidak jelas atau kurang jelas, kalian bisa lihat di YouTube seperti biasa. Nanti penjelasannya diulangin lagi, ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup ya untuk hari ini. Tunggu soalnya habis ini di-share di grup. Jangan lupa ditulis contohnya dulu, baru dikerjakan soalnya. Ya, cukup sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.